Nah, baik. Jadi sebetulnya kita tidak sadar bahwa kita itu seringkali mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak boleh. Karena gini ya, kalau Anda mengerti soal ilmu mindset, bahwa kata-kata itu adalah doa. Jadi kata-kata yang sering Anda ulang, yang sering Anda ucapkan, itu mempengaruhi pikiran bawah sadar kita. Dan sesuatu yang diulang di dalam pikiran bawah sadar kita, itu akan menjadi kenyataan. Ya, oleh sebab itu seringkali kita itu tidak sadar kita mengucapkan 4 perkataan bodoh ini. Nah, yang pertama adalah saya sudah mencoba semuanya. Ya, sehingga kayaknya Anda itu I know everything. Saya sudah mengerti segala sesuatunya. Nah, padahal sahabat entrepreneur di muka bumi ini banyak hal yang kita tidak tahu. Ya, banyak hal yang kita tidak tahu. Kita ini cuma hidup di pengalaman kita sendiri. Ya, padahal sebetulnya kalau kita pikirkan di dalam hidup ini yang namanya sekolah atau pembelajaran itu tidak pernah ada hentinya. Sebenarnya kita ini boleh dikatakan tidak tahu apa-apa. Ya, semakin kita belajar, akhirnya kita baru sadar bahwa sebetulnya banyak hal yang belum kita ketahui. Ya, tetapi Anda membatasi diri Anda, saya sudah mencoba semuanya. Saya sudah coba ini, saya sudah coba usaha ini, saya sudah coba ini. Pokoknya intinya segala sesuatunya itu Anda akhirnya menyerah. Padahal sebetulnya sahabat entrepreneur, Anda tidak boleh mengatakan saya sudah mencoba semuanya, nggak boleh. Selama Anda masih bernapas, selama Anda masih hidup, selama Anda masih bisa berusaha, selama masih punya kaki dan tangan, Anda harus mencoba. Orang yang nggak punya kaki dan tangan aja seperti ini, Nick Fujikit saja, dia akhirnya bisa menjadi seorang miliarder loh. Kalau Anda masih punya kaki dan tangan, Anda masa nggak bisa gitu. Ya, jadi solusinya harusnya Anda katakan, saya ingin mencoba hal yang baru apapun yang terjadi. Ya, jadi Anda jangan pernah menyerah. Poin yang kedua adalah, perkataan yang sebetulnya tidak perlu Anda ucapkan adalah, memang orang itu bisa, tapi tidak bisa dan tidak cocok untuk saya. Orang itu hanya beruntung. Nah, sebetulnya Anda itu, mungkin Anda berkata ada orang sukses di bisnis tertentu. Anda mengatakan ya memang bisnisnya bagus, tapi tidak cocok untuk saya. Kemudian ada orang berhasil di bidang tertentu. Ya memang orang itu berhasil karena beruntung. Karena orang itu bejo atau orang itu hoki saja. Sedangkan ya saya tidak cocok untuk saya. Ya, akhirnya Anda merasa bukannya Anda mau belajar, tapi Anda melakukan pembenaran diri. Ya, Anda merasa diri Anda itu yang paling hebat. Ya kan? Padahal apapun yang Anda kerjakan sampai detik ini mungkin belum ada yang berhasil. Nah, itu sebenarnya bukan karena Anda itu tidak bisa, tetapi karena Anda tidak sadar Anda itu sedang membatasi diri Anda. Ya, jadi Anda tidak mau mengakui kehebatan orang lain. Anda tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Dan selalu Anda punya dalih untuk menutup kelemahan Anda dengan cara I know everything. Saya sudah tahu segala sesuatunya. Tapi ini tidak cocok untuk saya. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sebetulnya setiap hari hidup dalam batasan. Hidup dalam hambatan. Apa jadinya kalau Anda itu ya, misalkan kalau Anda tuh berjalan 100 meter, tapi di meter pertama itu sudah ada ranjau, meter kedua ada duri, meter ketiga ada granat contohnya, meter keempat ada binatang buas, meter kelima, jadi Anda ini belum melangkah ke 100 meter, Anda itu sudah harus banyak batasan. Nah, di dalam mindset atau ilmu pikiran sahabat entrepreneur, kita harus tahu bahwa sebetulnya batasan itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Kita mengizinkan batasan itu untuk menghambat kita. Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Saya banyak menemui murid-murid saya atau selama 20 tahun saya bergerak di bidang pengembangan diri, saya banyak menemui orang-orang seperti ini. Mereka belum melangkah, mereka sudah punya segudang alasan. Mereka sudah punya segudang hambatan. Akhirnya mereka itu belum melangkah saja, mereka itu sudah penuh dengan kekhawatiran. Akhirnya mereka itu sudah secara nggak langsung, mereka itu punya teori dan punya dalil untuk membenarkan diri mereka. Ya kan? Akhirnya nggak bisa. Nah, menurut saya kasihan banget orang-orang seperti ini. Nah, harusnya solusi adalah orang sukses itu cari jalan, dan orang gagal cari alasan. Ini yang sering saya ucapkan. Jadi mulai dari sekarang jangan lagi beralasan.